Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Himania dengan NPM 2112011019. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tertulis, hukum tidak tertulis, dan adat atau kebiasaan. Hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan dan diformalkan secara resmi. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, tetapi dipatuhi oleh seluruh daerah tertentu. Hukum tertulis, hukum tidak tertulis, hukum adat. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum tidak tertulis adalah undang-undang, traktat, hukum kebiasaan, perjanjian atau kontrak, doktrin atau pendapat ahli, dan yuridis. Sedangkan hukum tertulis adalah undang-undang dasar, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, kepres, peraturan daerah. Asas-asas yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. 1. Lex superior derogat lex inferior. 2. Lex posterior derogat lex anterior. Ketiga, lex specialis derogat lex generalis. Sumber hukum atau sumber material dan formil. Sumber material atau sumber tertulis merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, antara lain kekuatan politik, situasi sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tata aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah, peraturan daerah. Undang-undang. Peraturan perundang-undangan adalah aturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu mengikuti masyarakat dan mengikat masyarakat. Makna undang-undang. Dalam arti material, semua aturan yang dibuat oleh organ negara dan mengikat masyarakat atau bisa disebut dengan peraturan perundang-undangan. Dalam arti formal, hanyalah peraturan perundang-undangan yang memenuhi syarat sebagai undang-undang. Hukum kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang untuk hal yang sama atau perbuatan yang sama. Hukum kebiasaan mempunyai syarat. 1. Pola tindak berulang-ulang mengenai suatu hal atau peristiwa yang sama. 2. Ada pendapat masyarakat yang menerima pola yang berulang-ulang itu sebagai suatu hal yang dipatuhi, diterima sebagai peraturan yang mengikat. Traktat. Perjanjian internasional antara negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, dan yang terakhir itu sesama organisasi internasional. Perjanjian atau kontrak. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak mengikat dirinya kepada pihak atau di mana keduanya saling mengikat diri. Kontrak atau kesepakatan yang mereka buat menjadi landasan hukum yang terjadi di antara para pihak. Sedangkan yuridis adalah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti hakim lain untuk masalah yang sama. Peranan yuridis itu ada 2, yaitu memberikan penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan dan mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya doktrin. Doktrin adalah pendapat atau ajaran yang dikemukakan pakar hukum ditemukan dalam tulisan-tulisan hukum. Doktrin juga merupakan sumber hukum tidak langsung. Doktrin merupakan sumber hukum pelengkap atau doktrin itu bisa hanya untuk pelengkap suatu perkara. Undang-undang. Undang-undang yang tingkat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama, atau bisa juga dengan disebut yang tadi, lex superior derogat legi inferior. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila undang-undang tersebut kedudukannya sama. Bisa juga disebut dengan lex specialis derogat legi generali.
Undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama sejauh undang-undang itu mengatur hal yang sama, bisa juga disebut dengan lex superior derogat legi prior. Undang-undang yang tidak boleh diganggu-gugat artinya undang-undang itu tidak boleh diuji apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kebiasaan, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Syarat-syarat diperlukan untuk timbulnya hukum kebiasaan: 1. Syarat material, 2. Syarat intelektual, 3. Adanya akibat umum apabila kebiasaan itu dilanggar. Dan selanjutnya traktat, perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Menurut pendapat klasik, pembuatan praktik melalui 4, yaitu 1. Penetapan atau sluiting, 2. Persetujuan masing-masing parlementer, 3. Ratifikasi, dan yang terakhir pengumuman atau pelantikan, bisa juga disebut dengan upcording. Yuridis, putusan hakim atau pengadilan yang membuat peraturan sendiri kemudian diikuti dengan dijadikan dasar keputusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Ada 3 sebab hakim mengikuti putusan hakim yang lainnya. 1. Sebab psikologis, 2. Sebab praktis, dan yang terakhir sebab yang dirasakan sudah adil. Doktrin, atau bisa disebut dengan pendapat ahli hukum internasional yang mengaruh dalam pengambilan keputusan pengadilan. Dan yang terakhir ada makna tertulis dan makna tidak tertulis. Makna yang tertulis adalah hukum yang dibuat secara formal, hukum yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk itu, hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Makna hukum tidak tertulis adalah hukum adat, hukum yang berasal dari suatu tradisi yang berproses secara turun-temurun dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum kebiasaan yang lahir pergaulan dalam masyarakat modern. Sekian penjelasan saya tentang hukum tertulis, hukum tidak tertulis, hukum adat atau kebiasaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.